Daerah mana penghasil cendekiawan paling banyak di China? Daerah selatan, daerah Hangzhou, Yang Suzhou. setiap kali ngomong lu selalu keluar puisi. Hangzhou, Suzhou. Tahukah kamu Hangzhou itu terkenal dengan masakan cuisine apa? Hangzhou, Suzhou. Ceciang cuy! Kita hari ini bakalan bahas tentang masakan ceciang. Daerah ini merupakan salah satu pusat kuliner yang bisa dibilang teknik masak awalnya tuh sebenarnya brew juga. Setahu gua itu Hangzhou ceciang itu dia simple, rasanya light, tapi ngeresep. Bener nggak sih? Orang sana itu sangat kreatif. Iyalah, kalau nggak kreatif nggak jadi gudang cendekiawan cuy. Betul. Dan ada beberapa masakan bahkan yang diciptakan oleh cendekiawan. Salah satunya adalah Su Tongpo. Su Tongpo. Si Su Tongpo ini merupakan salah satu cendekiawan yang cukup terkenal pada zamannya. Di dinasti Sung kalau nggak salah. Sung, tapi jangan salah. tanya kaisar yang mana, gua nggak inget. Ya, karena dia terkenal tapi nggak top-top amat. Bukan, dia itu dijegal sama Perdana Menterinya zaman dinasti Sung, Wang Anshe. Makanya dia nggak terkenal-terkenal banget. Dan si cendekiawan ini terkenal karena menciptakan satu makanan yang legendaris. Sampai sekarang pun jadi salah satu pinnacle makanan babi. Pak, dia menciptakan makanan itu karena dia kere, Pak. Ya, tapi lucunya itu makanan jadi ikonik banget. Yang bahkan kalau lu ke restoran Cina, hampir semua restoran Cina yang menyediakan babi, ini pasti ada masakannya. Namanya sekarang dikenal dengan nama Teng Po Ro, yang berarti Teng Po Pork. Dan dia menciptakan masakan ini karena dia itu kere. Ceritanya dulu dia lagi di Hangzhou, habis diusir sama si Wang Anshe yang tadi. Gak ada duit kan? Nah, jangan bandingin sama zaman sekarang. Zaman sekarang ayam murah, babi mahal. Di sono kebalik, Pak. Betul. Babi itu murah, banyak. Kita sempat ngalamin. Nah, locally sourced, apalagi kan Betul. digedein di Hangzhou ya, banyak ya Banyak makan di babi. Cina, Nah, si babi ini nggak punya duit nih buat bumbu aneh-aneh. Ya udah di marinate aja pakai arak kuning, terus pakai cuka, pakai gula batu, pakai garam, kecap, terus di slow cooking. Waktu udah jadi masakannya, baunya Pak. Waduh, itu ternyata wangi banget. Zaman dulu tuh kalau setahu gue ya, dia menciptakan tuh masaknya pakai guci, Pak. Ya, pakai guci. Jadi dagingnya tuh diikat. Biasanya diikat pakai tali, dicemplungin, nanti kalau udah matang baru dipotong-potong. Baru dipotong-potong, betul. Dan itu wanginya luar biasa. Saking enaknya, dia sampai menciptakan puisi yang berjudul Senandung Babi Kecap. Ini kita nggak bercanda ya? Ini nggak bercanda. Ini nggak bercanda. Kalau di bahasa Inggris itu an ode to pork. Kalau di bahasa Indonesia berarti senandung babi kecap. Bahasa Mandarinnya Churouzi. Churouzi. Dan emang masakan ini enak banget. Kalau lu nonton di Netflix kemarin ada Culinary Wars, yang itu film reality show Korea. Oh iya. Ya, lagi ngetop banget tuh sekarang. Nah, itu banyak banget chef Korea yang dia mungkin specialty-nya masakan Chinese. Bikin makanannya apa? Tongporo. Tongporo. Banyak banget. Beberapa orang bikin, ya kita bikin tongporo. Ini tongporo variasi jadi ini. Ini tongporo jadi variasi ini. Tongporo ini walaupun enak kayak gitu, bumbunya tuh simpel banget. Simple. Lu bayangin pokoknya cuman kecap, arak kuning. Arak kuning itu nggak kayak di zaman Indonesia ya, susah nyari, di sana bejibun. Dan arak kuning itu bisa dibilang arak yang murah. Yes, arak murahan. Karena dibikinnya dari millet yang udah difermentasi punya kan. Bukan bahan yang bagus punya. Which is millet itu murahan cuy. Bukan beras tuh pakai millet. Gula batu, cuka, kecap, ya semua rumah ada gitu. Dan kenapa di slow cooking? Kan tadi kan lu bilang kan satu itu gedeblok, diikat, dimasukin kan. Di slow cooking. Nanti kalau misalkan butuh, lu bisa cuma slice top part-nya doang. Betul. Terus lu potong-potong sisanya ya udah masukin lagi. Betul. Di slow cooking terus. Lagi, jadi dia itu tahan lama buat orang kere pas. Betul. Dan ada masakan lagi yang lahirnya dari orang kere juga. Dari daerah sini. Ini lucunya ya, hampir setiap masakan dari daerah Ceciang ini. Dari daerah Ceciang ini punya cerita. Rata-rata itu punya cerita. Jadi emang terutama yang dari Hangzhou sebenarnya. Dari Hangzhou. Dan daerahnya romantis, mah gue bilang. Masakan itu romantis banget gitu. Bahkan masakan orang kere pun aja punya cerita. Betul. Salah satunya adalah ayam pengemis. Xiao Huachi. Jangan dengar namanya ada pengemisnya. Masakan ini ayamnya enak banget sumpah. Dan legendaris. Jadi ceritanya itu ada pengemis nih. Nyuri ayam. Namanya juga lapar kan. Nah, tapi karena dia ini pengemis, gak punya peralatan buat masak. Yang bisa dia lakukan adalah, ini kebetulan nih dia nyampe ke Danau Shihu nih, Danau Westlake.
Dia ngambil daun teratai yang banyak tumbuh di permukaan danau, dipakai buat ngebungkus ayam. Ayamnya dibumbuin pakai asinnya air danau doang. Terus dia ngambil lumpur, dibungkus pakai lumpur, dikubur dalam tanah, di oven di dalam tanah. Jadi kayak, tahu nggak sih yang oven tanah yang dibakar itu kan di dalam situ. Sampai mateng. Baunya ternyata wanginya bukan main, berkat nggak tahu ya, kayaknya gara-gara teratai sama lumpur campuran begini. Kebetulan ada kaisar nyamar lewat, tergiur dengan baunya, nyamperin lah, tanyain, bro, lu masak apaan bro? Kayaknya enak bro, bagi-bagi gua. Gua lagi lapar dimintain lagi nih. Ini kayaknya orang miskin juga gitu kan, ya udah bagi gitu kan. Tapi orang miskin kok pengikutnya banyak, lu bingung. Wah ini geng pengemis jangan nih. Ya pada intinya si pengemisnya nggak tahu karena terintimidasi dengan jumlah orangnya terlalu banyak apa gimana, pokoknya dia bagi aja. Diambil, dikeluarkan, lumpurnya dipukulin sampai kebuka, dipotong, dibagikan. Ternyata enak pol. Kaisar jatuh cinta. Dibawalah resep masakan ini ke istana. Tapi, bahkan sama pengemisnya gimana? Pengemisnya dibawa. Oh pengemisnya dibawa? Pengemisnya dibawa. Jadi lu apa bikinin dia cuy? koki khusus ayam pengemis. Itu legendanya. Dan makanan ini masih bertahan sampai zaman sekarang. Oh masih ada? Banyak banget. Kalau ke daerah Hangzhou hampir setiap restoran ada. Xiaohuaqi ini ada. Tapi masaknya udah nggak pakai lumpur. Tapi biasanya tetap masih pakai daun teratai? Pakai daun teratai tetap. Cuman masaknya ini kalau zaman sekarang ya, dia pakai kuali biasanya. Terus udah dibungkus kayak gitu, udah dimarinasi bla bla bla. Dipanggangnya itu dalam garam. Oven. Ada yang dalam oven, ada yang kau pakai kuali gitu, pakai dalam garam. Ada yang pakai pasir juga, macam-macam caranya. Tapi udah nggak dikubur dalam tanah lagi. Setahu gua masih ada satu restoran, tapi yang di pinggir danau Hangzhou, di pinggir danau Sihu, itu ayamnya masih dibungkus lumpur. Baru di oven. Tapi jadi nanti di oven. Nanti pas dihidangkan, dibawa ke meja lu tuh masih tutupan lumpur. Dipecahin. Ya, dia akan mengambil batu, dipecahin di depan muka lu, dibuka itu semua, baru sama dia dipotongin langsung dihidangin. Lu kepikir gak, ini makanannya dari makanan seorang gembel. Dia berevolusi jadi makanan. Punya nilai prestis, punya nilai sejarah. Punya pertunjukannya juga, kayak makanan Michelin Star, Pak. Iya, gue jadi mikirnya tuh kayak bebek packing. Bebek packing kan juga lu dihidangkan itu ada bagian motong segala macam. Which is ayam pengemis itu juga kayak begitu. Jadi dipecahin dulu. Kan kalau ke restoran Prancis atau restoran yang high class gitu kan ada yang show-show-nya gitu juga ya. Nah ini ada nilai-nilai kayak gitu juga. Tapi dari gembel cuy. Dari gembel. Gembelnya itu hoki. Jadi kaya ya kan. Jadi koki kerajaan. Koki kerajaan nih gue. Itu ayam pengemis habis itu dia masak kalau kurang asin dikit kepalanya melayang cuy. Ya udahlah ya udah sempet tinggal di istana nih gue gitu kan. Dan sebenarnya daerah Hangzhou ini banyak sekali makanan-makanan lain yang seperti itu. Makanan lain yang punya cerita, makanan lain yang namanya indah. Gak cuman si ayam pengemis sama si, apa tadi yang pertama, babinya setungpo. Ada juga ikan saus asam manis. Ada juga salah satu yang masih terkenal sampai sekarang, Longqing Xiaren. Ini adalah udang yang dimasaknya pakai daun teh khusus asli dari Longqing, which is mahal coy. Mahal. Di Indonesia 50 gram yang grade A itu 250.000 minimal. Dan kalau boleh jujur, gue pernah makan yang itu Longqing Xiaren. Dan di restoran apa ya, Lo Wai Lo apa Tian Wai Tian, gue lupa deh. Salah satu restoran yang ngetop banget di Hangzhou. Rasanya gimana? Rasanya itu unik, refreshing, tapi ada pahit-pahitnya dikit. Karena dari daun teh. Dari daun teh, ada aroma tehnya, itu unik banget rasanya. Dan udangnya itu tuh bukan udang yang masih ada kulitnya. Udah dikupas dan dia kayak kristal. Ya. Dia berkilau banget kayak kristal. Itu cantik banget. Karena dia di steep pakai teh. Walaupun kalau gue pribadi sayang tehnya, gue lebih suka diseduh minum jadi teh. Omong-omong tadi lu ngomong kan ya, ada yang sui cui. Ikan asam manis. Ikan asam manis itu. Ikan saus asam kecut manis. Nah itu kok nggak ada ceritanya juga kan? Ini juga ada ceritanya. Ceritanya tapi tidak gembel. Oh ini apa? Jadi ceritanya, bukan. Ini ada sepasang suami istri. Kalau nggak salah suaminya itu semacam magistrate apa sih? Kayak salah satu pejabat lah pokoknya. Pejabat. Nah, tinggal bareng sama adiknya si suami ini. Kemudian suaminya ini ceritanya dituduh melakukan kejahatan sama pejabat lain di daerah tersebut. Biasalah zaman dulu kan senggol bacok ya. Dimasukin ke penjara. Adiknya pergi untuk mencari jabatan. Mau nggak mau kan, soalnya kalau nggak kehormatan keluarga nggak bisa dibalikin. Nah, si cece iparnya ini
Dia di malam perpisahan dia menyajikan sebuah masakan ikan yang dimasak dengan saus asam manis. Jadi dia itu pakai jahe, pakai scallion, kemudian dikasih cuka sama dikasih gula. Simple banget, nggak pakai saus tomat ya, nggak kayak masakan Santung. Dan dia bilang sama si adik iparnya, kalau suatu saat kamu sudah berhasil ujian kekaisaran, kamu sudah mendapatkan jabatan dan kamu mau mencari aku lagi, kamu bisa menemukan aku, cari makanan ini. Makanan ini cuman aku yang bisa masak. Repot ya nyarinya ya. Repot. Wow. Oke lah, pergilah dia. Beberapa tahun kemudian dia kembali. Diundang makan di rumah pejabat setempat. Ini baliknya udah jadi orang kaya nih. Salah satu menu yang disajikan adalah si ikan asam manis ini. Dan dari situlah dia baru kayak, ini kan masakan kakak ipar gua. Minta diketemukan sama chefnya. Dan ternyata benar. Akhirnya berhasillah mereka reuni. Tapi makanan ini anehnya, di daerah lain gak terlalu terkenal. Iya sih, jujur gue waktu di Hangzhou pun mungkin gue dihidangkan ya makan ini, pasti ada. Cuman kayaknya nggak deep impression gimana ke gue. Setahu gue gitu. Masakan ini itu yang paling banyak dihidangkan itu ada di beberapa restoran di sekitaran Danau Shihu yang mereka tuh memang khusus menyajikan makanan dengan cerita. Jadi kayak ketika lu datang ke restoran ini, pelayannya, istilahnya hostesnya yang menghampiri itu juga dituntut harus bisa hafal sejarah berbagai macam makanan yang disajikan. Wah, menarik banget. Ya, jadi kayak lu di sana itu bayar mahal karena lu nggak cuma bayar makanan tapi lu juga bayar sejarah. Betul. Tapi tempat lain nggak terlalu terkenal. Dan ada yang menarik, satu makanan lagi nih. Ini trivia aja. Kita bahas waktu itu Fujian adalah tempat asalnya makanan yang bernama Fotiao-Chiang. Tapi catatan sejarah mencatat bahwa salah satu restoran di Hangzhou adalah yang menciptakan Fotiao-Chiang. Bisa gitu ya? Bisa gitu kan? Aneh banget ya. Konon katanya ada satu restoran di Hangzhou, gue lupa namanya apa, tapi dia ini adalah yang pertama kali menciptakan resep untuk Fotiao-Chiang. Dengan bahan yang sama? Dengan bahan yang mirip-mirip sama yang kita udah bahas waktu itu, yang abalon lah, apa segala gitu-gitu. Ya ini mungkin banget terjadi, kenapa? Karena daerah Zhejiang ini ya dekat sama laut juga. Hasil lautnya pun cukup bagus. Tapi dia berbatasan sama laut? Berbatasan. Ya kalau ngomong catatan sejarah ya kita ngomong Hangzhou. Cuman kalau kita ngomong legenda, Fujian. Tapi makanan di daerah Hangzhou, Suzhou, ya emang namanya juga cantik-cantik semua sih. Tongporo, ya kan? Longqing Xiaren. Ikan asam manis dengan cerita. Tapi kenapa Chow Huai Chi namanya jelek banget ya? Ya ayam gembel masa dibilang apaan? Ketua partai ayam ketua partai Kaipang gitu, nggak mungkin. Ya kan siapa tahu lu bisa masak 2 ekor, kemudian lu namakan burung-burung yang berterbangan berpasangan di angkasa. Bersama gembel. Ya lu bikin Kaipang lah. Kaipang aja. Dari daerah Zhejiang ini kita belajar. Emang kalau modern ini Zhejiang tuh kota perdagangan terkenalnya ya. Kota industri. Kita belajar gembel aja bisa masak. Ya itu salah satunya. Oh bukan ya? Itu salah satunya. Orang miskin kepepet bisa bikin makanan enak. Ya benar. Makanan emang pada dasarnya harus enak. Betul. Tapi dari daerah Zhejiang ini kita belajar. Bahwa ketika kamu menyajikan makanan yang enak. Dan kamu punya cerita romansa di belakangnya. Makanan itu jadi luar biasa banget. Jadi boleh dibilang bahwa masakan dari Hangzhou Zhejiang ini adalah jenis-jenis masakan yang paling mengembody prinsip kita di Food Chronicles, yaitu makanan dengan cerita. Kita menceritakan story. Di balik setiap suapan itu ada kisah yang ingin disampaikan melalui rasa. Betul sekali. Dan episode ini adalah bagian dari Tasting China. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kaipang. Share ke seluruh dunia. Kaipang, Palu, Kaipang. Thank you for watching. We'll see you in the next video. Bye-bye.